Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Estimasi kebutuhan dana sebesar Rp1.125.000.000. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, saya diminta oleh panitia untuk membahas tema tentang istihadah dan apa ibu-ibu? Qadha salat. Padahal sebenarnya tema ini nggak satu kali sesi kajian, ya, berkali-kali. Dan saya mohon maaf kalau nanti dalam pemaparan mungkin kurang detail. Kenapa? Karena kalau kita membahas masalah darah wanita itu tidak bisa satu-satu. Kalau kita membahas darah istihadah berarti kita juga harus membahas darah haid. Karena darah haid dan darah istihadah itu memiliki hubungan keterikatan yang sangat kuat. Ya, jadi mohon maaf nanti kalau misalnya saya ketika memaparkan rempet-rempet ke darah haid. Ya, kenapa? Karena nanti kalau seorang wanita keluar darah di luar masa haidnya berarti disebut dengan darah istihadah. Baik, bismillah, kita memohon pertolongan kepada Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla meridhoi apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Kita akan belajar pertama kali tentang darah istihadah. Mohon ibu-ibu kalau sekiranya saya terlalu cepat dalam menyampaikan materi, mohon ada yang angkat tangan, saya akan insya Allah melambatkan untuk pemaparannya. Begitu nggih? Sepakat? Sepakat. Baik, dalam bahasa Arab, ibu-ibu, istihadah adalah masdar dari ustuhidat. Jadi kalimat istihadah itu adalah masdar dari kata ustuhidat. Dan orang yang mengalami istihadah itu disebut mustahadah. Kalau mohon maaf ya bahasa Arabnya belum bisa, bahasa Indonesia aja enggak apa-apa. Yang penting kita tahu bahwa kalau ada orang istihadah namanya mustahadah. Dan pengertian yang dipaparkan oleh para ulama diantaranya darah istihadah itu adalah darah penyakit yang keluar dari urat di bawah rahim. Jadi kalau darah haid keluarnya dari mana ibu-ibu? Ini sebelumnya sudah pernah belajar darah haid belum ya? Enggak, sebentar saya tanya dulu ibu-ibu, sebelumnya pernah belajar darah haid napa belum? Tiba-tiba langsung darah istihadah gitu ya. Tapi yo enggak apa-apa, berarti ini namanya percepatan. Loh, saya kira kemarin sudah ada penjelasan pemaparan tentang darah haid, kemudian sekarang darah istihadah gitu ya. Ternyata darah haid belum. Baiklah. Darah haid itu keluar dari rahim. Makanya kalau orang misalnya berhenti haid kan biasanya hamil, ya enggak ibu-ibu? Ada orang misalnya dia enggak datang haid. Ya, maka biasanya apa? Kalau ada tes pack, ya dia menggunakan tes itu berarti apa? Hamil. Biasanya garis 2 muncul. Maka darah istihadah itu berbeda dengan darah haid. Kalau darah haid keluar dari rahim, kalau darah istihadah keluar dari bawah urat rahim. Jadi di bawah rahim kita mungkin ada di sini ya. Seorang dokter, apalagi dokter kandungan pasti paham kalau di bawah rahim kita ada urat. Nah, kalau darah itu pecah dari urat yang ada di bawah rahim, maka darah tersebut bukan dinamakan darah haid, tapi darah apa ibu-ibu? Istihadah. Masya Allah. Baik, yang kedua, apa makna istihadah? Arti dari istihadah itu sendiri adalah darah yang keluar bukan masa haid dan nifas. Jadi kalau ada wanita bukan masa haidnya keluar darah, maka disebut darah nopo ibu-ibu? Istihadah.
Atau ada seorang wanita yang dia bukan masanya haid, juga bukan setelah melahirkan, keluar darah, maka disebut darah nopo? Istihadah. Jadi patokannya dua. Kalau memang itu bukan hari ibu-ibu haid, maka dan ibu-ibu belum melahirkan, apalagi misalnya sudah pernah melahirkan tapi bukan waktunya melahirkan, maka itu darah istihadah. Dan yang ketiga, istihadah ini adalah darah yang terus-menerus keluar tanpa henti. Terus keluar. Sampai ada sahabiah pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang darahnya itu keluar tanpa henti. Beliau adalah Fatimah bintu Hubeish. Ya ada tuh kisahnya, kisah di mana sahabiah ini keluar darah terus-menerus. Ya, dan itu darahnya deras. Maka kata Rasulullah SAW disebutkan bahwa ini adalah darah istihadah. Kenapa? Karena kalau darah haid itu ada masa berhentinya, Bu. Bisa dibayangkan enggak, Bu? Kalau wanita setahun tuh terus keluar darah, ya gimana salatnya, gitu kan ya? Maka ini terhitung darah istihadah. Ada ibu-ibu yang semodel dengan sahabiyah Fatimah binti Hubeish. Ada enggak? Enggak ada. Berarti itu kejadian yang langka. Jadi kalau memang ada wanita yang memang jenisnya seperti ini 1 tahun terus menerus keluar tanpa henti, tanpa ada jeda henti, maka darah yang keluar itu disebut darah istihadah. Ya. Baik, kemudian yang keempat, biasanya darah istihadah ini adalah darah yang keluar dari farji wanita sebelum usia 9 tahun kurang 16 hari. Jadi patokan, kata Imam Syafi'i, saya pakai madhabnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Kata beliau minimal seorang wanita dapat haid itu kalau usianya sudah mencapai 9 tahun 16 hari. Kurang 16 hari. 9 tahun kurang 16 hari. Dihitung-hitung ya Bu, 9 tahun kurang 16 hari. Dan hitungannya ibu-ibu untuk usia ini pakai hijriah. Coba ibu-ibu, hijriah sama masehi. Biasanya duluan mana, tuaan mana? Hijriah. Jadi kalau ibu-ibu yang paling sepuh usia berapa di sini? Coba saya mau tahu. Usia berapa yang paling sepuh? Berapa ibu? Mana? Yang sepuh ibu saya di belakang kali ya, 53. Kelahiran berapa Jidah? Ah, Jidah tuh. Ibu di belakang 57. Ada yang kurang dari 57? Oh, berapa? Oh, 17. 62. Berarti ibu saya paling sepuh ya? Masya Allah. Barakallahu fiik Jidah. Masya Allah. Nah, berarti kalau masehinya, berarti usianya berapa? Coba mohon dihitungkan Bu. 2024 dikurangi 67. Usianya pinten Jidah? 68. Itu menurut hitungan masehi. Berarti kalau menurut hitungan hijriah lebih tua dari itu. Ya. Jadi ibu-ibu jangan pikir ibu-ibu usianya saya 17 tahun gitu ya. Itu masehi. Ya. Berarti kalau hijriahnya lebih tua dari itu. Jadi yang dimaksud 9 tahun kurang 16 hari ini adalah hitungan hijriyah, bukan hitungan masehi. PR. Tolong ditulis ya ibu-ibu. Ustazah gimana sih baru pertemuan pertama sudah ada PR gitu ya. Enggak apa-apa. Coba ibu-ibu cek tahun masehi ibu-ibu lahir itu hijriahnya tahun berapa? Kan bisa tuh. Di kalender HP tuh bisa tuh melihat berapa tahun yang lalu. Coba dicek. Ibu-ibu lahir tahun berapa, hijriahnya dilihat tahun berapa. Nanti dihitung usia ibu-ibu berapa. Nggak mau nanti aku kelihatan tua gitu ya. Ibu-ibu ini pengennya ngenomi ya. Padahal jelas kenapa ibu-ibu kita itu harus belajar ya tentang hijriah, ya kalender hijriah, karena memang Islam itu biasanya ya hukum hampir seluruh hukum yang ada di dalam Islam itu hukumnya memakai kalender hijriah. Idul Fitri masuk ketika kapan Bu? 1 Syawal. Idul Adha tanggal berapa Idul Adha? 10 Dzulhijjah. Dan yang namanya tahun hijriah ini juga dipakai pada masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu ibu-ibu, hanya satu hukum Islam yang tidak memakai hijriah. Apa itu? Ada yang bisa jawab? Saya berikan mushaf. Ya, mushafnya besar banget nih. Ya, versi Indonesia Raya.
Ada nggak? Hampir semua hukum Islam itu memakai dengan hitungan kalender Hijriah. Hanya satu yang memakai hitungan peredaran matahari. Coba acungkan tangan dulu. Hukum apa itu? Ini nggak ada yang mau mushafnya. Baru loh Bu. Hah? Salah juga nggak apa-apa. Silakan, silakan. Mana ada. Acungkan tangan, siapa namanya? Siapa namanya? Ibu Ummu Najwa. Apa jawabannya? 1 Syawal. 1 Syawal kan berarti pakainya Syawal Hijriah. Ini yang memakai bukan Hijriah, tapi itu hukum Islam. Yang berkaitan dengan hukum Islam, tapi patokannya bukan pakai Hijriah, tapi pakai peredaran matahari. Kan kalau peredaran matahari berarti kan Masehi. Dan itu pakainya peredaran matahari, bukan peredaran bulan. Kenapa disebut Hijriah? Karena hitungannya peredaran bulan. Nah, sekarang ada satu hukum di dalam agama kita yang memakai bukan peredaran bulan, tapi peredaran matahari. Apa itu? Ibu silahkan. Namanya siapa, Bu? Masya Allah. Jawabannya apa, Bu? Masya Allah. Allahumma barik. Betul jawabannya. Kita baru ngeh kan, Bu? Ini nanti Al-Qur'annya diambil nggih, Bu? Alhamdulillah. Hukum sholat, ibu-ibu. Masya Allah, kita tiap hari sholat. Coba tengok. Sholat itu kan apakah hukum sholat itu dengan peredaran bulan atau peredaran matahari hitungannya? Matahari. Contoh misalnya, sholat maghrib, waktunya kapan? Dari tenggelamnya matahari sampai kemudian hilangnya mega merah, gitu kan ya? Kemudian sholat subuh, hitungannya apa? Hitungannya dari terbitnya fajar shadiq sampai terbit matahari. Kan nggak disebutkan terbit bulan. Ya, bagaimana mau terbit bulan? Ada sholat duhur dan ada sholat asar. Oh ya dari kemarin kok nggak ngeh gitu ya? Ya, itu satu hukum saja. Yang lain semua pakai kalender Hijriah. Makanya kalau usia 9 tahun kurang 16 hari itu pakainya pakai Hijriah. Ya, jadi para ulama menyebutkan bahwa kalau ada anak ya usianya belum 9 tahun kurang 16 hari keluar darah, maka itu sebenarnya hitungannya istihadah. Bu, zaman sekarang itu ada anak kelas 2 SD keluar darah. Berarti kalau usianya masih di bawah 9 tahun kurang 16 hari hitungannya apa, Bu? Haid atau istihadah? Kata para ulama, istihadah. Makanya kadang kalau ada anak keluar darah, saya punya teman, anaknya kelas 2 SD sudah keluar darah. Dan ternyata kata beliau keluar darahnya cuma sekali itu, kemudian lama 2 tahun baru keluar darah lagi. Berarti itu ketika pertama keluar bukan darah haid, tapi darah istihadah. Kenapa? Karena usianya belum mencapai 9 tahun kurang 16 hari. Tolong dicatat ibu-ibu yang punya anak perempuan. Ya, yang punya anak perempuan di kalender tuh dititiki, oh anakku iki 9 tahun kurang 16 harinya tahun sekian bulan sekian menurut kalender Hijriah. Berarti kalau anak saya yang perempuan ini dia haid tepat di usia 9 tahun kurang 16 hari, berarti hitungannya haid napa istihadah? Haid. Atau lebih dari itu maka hitungannya haid. Kan kadang orang tua aja bingung. Ya, anaknya mah, bun, ya. Mi, ini sudah keluar darah ya. Ibunya kaget, keluar darah gitu ya. Terus ini istihadah apa haid ya, Mi? Nggak tahu, Nak. Cobalah ibu tanya ke ustadz gitu ya. Padahal Masya Allah yang namanya hukum mempelajari darah, terutama darah kebiasaan wanita itu hukumnya wajib, Bu. Fardhu ain. Tolong dicatat. Jadi kita mempelajari apa-apa darah yang keluar dari diri kita itu hukumnya wajib, fardhu ain. Ya, kenapa? Karena kaitannya dengan sholat. Ya. Kalau kita tidak tahu, nggak pernah belajar, maka kita terkadang meninggalkan sholat karena kita tidak tahu. Jadi sebenarnya darah istihadah kita masih hitungnya darah haid aja, gitu ya. Atau sebaliknya, ya dihitung darah istihadah padahal itu darah haid, kan tidak boleh. Ya dia hitungannya istihadah. Padahal kalau pelajari ilmunya, kalau dia mempelajari ilmunya, ternyata itu darah haid. Dia salat, hukumnya apa salatnya? Berdosa. Kenapa? Karena dia salat di waktu sedang haid.
Ya, tapi sebaliknya, kalau dia meninggalkan salat padahal dia nggak haid, sudah masuk istihadah, maka ia pun berdosa. Kenapa? Karena meninggalkan salat. Ya, baik. Kemudian ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, jadi hukumnya tadi apa ibu-ibu? Wajib, masya Allah. Nah, para ulama menyebutkan di antara bab fikih yang paling tersulit dipelajari adalah bab yang berkaitan dengan haid, nifas, dan istihadah. Paling berat, Bu. Ya, kenapa? Karena biasanya kalau urusannya dengan wanita itu laki-laki sudah pada nyerah. Ya. Kenapa? Karena wanita itu unik, ya Masya Allah. Dan Imam Ahmad bin Hambal belajar tentang darah wanita ini, Bu, kurang lebih 9 tahun. Berapa, Bu? 9 tahun. Jadi kalau saya baru belajar sebulan 2 bulan, belum ya belum, masih terus belajar. Ya, 9 tahun. Baru Imam Ahmad paham, oh ini tuh darah haid, oh ini tuh darah istihadah, oh ini tuh darah nifas. Itu 9 tahun. Ya, kenapa? Karena darah ini kaitannya dengan wanita, dan kadang setiap wanita itu punya siklus yang berbeda-beda, punya keunikan yang berbeda-beda, tidak sama satu dengan yang lainnya. Baik. Kemudian setelah kita mengetahui bahwa usia minimal haid berapa ibu-ibu tadi? 9 tahun kurang 16 hari. Maka untuk wanita yang menopause, apa tuh menopause ya namanya ya? Maka haid ini berlangsung sampai usia 50 tahun. Ya, ibu-ibu ada yang sudah usianya 50 tahun selain ibu saya? Ada. Masya Allah. Berapa usianya, Bu? 54 kalau Masehi. Kalau Hijriah lebih sepuh berarti ya, Bu ya. Astagfirullah, ternyata saya sepuh ya, ya. Kita itu kan kadang ya, Bu, kadang saya misalnya usianya sudah mau mendekati 40 tahun, kayaknya masih 30-an aja. Ya. Ibu-ibu usianya sudah 30 tahun, rasanya 17 tahun terus gitu ya. Jadi kita pengennya muda, padahal kita sudah bau tanah gitu ya. Jadi yang usianya sudah 50 tahun, kata para ulama nih, ibu masih datang haid? Kenapa mboten? Oh masih. Masya Allah. Kalau kata saya ambil saya ambil pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan wanita ini haid sampai usia 50 tahun. Tapi kenyataannya ya setiap wanita itu punya siklus haid yang berbeda-beda. Ada nggak ibu zaman sekarang wanita sebelum usia 50 tahun sudah berhenti haid? Banyak. Berarti alhamdulillah ibu ini sehat. Ya. Usia 45 tahun zaman sekarang itu sudah banyak yang berhenti haid. Faktor apa biasanya Ustazah? Biasanya faktor makanan, faktor genetik. Ya biasanya itu yang memicu. Dan masih banyak faktor. Jadi kalau ibu usia 50 tahun masih haid, ini Masya Allah ya. Semoga ya Bu, harapannya ibu berarti sehat. Ya. Kalau sebelum 50 tahun sudah berhenti, maka perlu dicek ulang. Ini kayaknya dalam hidup saya ada yang perlu diperbaiki nih. Apa nih yang perlu diperbaiki? Oh, makanku terlalu banyak. Oh, makanku sembarangan ini, apa-apa dimakan gitu ya. Sampai kapal selam dimakan, empek-empek maksudnya. Ya, kan orang Indonesia itu macam-macam dimakan, beton ya dimakan ya Bu ya. Beton nangka. Apa namanya? Hah? Bahasa Jogjanya apa? Biji nangka namanya beton. Dimakan apa enggak? Dimakan. Iya. Jadi macam-macam warna dimakan. Apalagi zaman sekarang ibu-ibu usia 40 tahun ke atas sudah kayak anak muda lagi. Mainannya apa? Minumnya bukan lagi yang anget-anget, minumnya boba. Ya. Kenapa minum boba? Ikut anaknya. Ya. Kadang suka dibawain sama anak gadisnya pulang-pulang, saking sayangnya kepada ibunya, ya beli bobanya 2 gelas. Kenapa Nak? Ini buat ibu. Ya. Akhirnya ibunya setiap hari minum boba. Ya. Dan terjadilah penyakit-penyakit yang tidak diharapkan. Baik, Masya Allah ya. Nah, termasuk ibu-ibu kalau ada seorang wanita, tolong dicatat baik-baik, yang dia sudah diangkat rahimnya karena sebuah udzur yang memang sudah dikonsultasikan dengan pihak yang berwenang dengan dokter dan macam-macamnya ya. Apa sih hukumnya wanita itu diangkat rahimnya? Hukumnya aslinya tidak boleh. Aslinya saya
menginfokan dasarnya. Kenapa? Karena rahim itu adalah tempat ya wanita ini bisa menaruh janinnya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau tempatnya sudah dibuang, di mana nanti dia bisa hamil? Ya, kecuali kalau memang ada udzur syar'i. Saya katakan kalau ada udzur syar'i dan itu sudah dikonsultasikan dengan para dokter. Misalnya, ibu kalau nggak diangkat rahimnya nanti begini atau mungkin ada kanker rahim dan lain sebagainya sehingga menyebabkan rahim itu harus diangkat, maka ketika keluar darah dari wanita ini, darah yang keluar istihadah nopo haid ibu-ibu? Istihadah. Pinter. Sekarang sudah mulai nyambung kan? Ya. Kenapa kok Ustazah disebut istihadah? Karena haid itu darah yang keluar dari rahim wanita. Lah kalau rahimnya aja udah diangkat, gitu kan? Berarti kan dia darah itu keluar bukan dari rahim wanita. Bu, sekarang kita pelan-pelan dulu aja ya, Bu. Ya, yang penting dasar-dasarnya ibu-ibu nangkep dulu. Nanti insya Allah mudah-mudahan suatu hari kelak kita bisa jumpa kembali atau mungkin ada pembicara lain yang meneruskan, tidak apa-apa. Ya, yang penting tetap belajar. Ya. Baik. Nah, ayo ibu-ibu sekarang mulai fokus. Konsep dasar tentang masalah haid dulu. Dan nanti rempet-rempetnya ke istihadah. Yang dipegang oleh Imam Syafi'i. Saya memegang pendapat Imam Syafi'i karena saya tahu rata-rata mayoritas madhab penduduk Indonesia bermadhabkan Syafi'i. Ya, jadi ada madhab itu ada berapa, Bu? 4. Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Dan Indonesia rata-rata memegang pendapatnya siapa? Imam Syafi'i. Kalau ibu-ibu tanya Ustazah, antum bermadhab apa? Saya Syafi'i. Ya. Ibu madhabnya apa? Syafi'i. Ibu kok nyun sewu, kakinya kelihatan nggak pakai kaos kaki? Yo. Coba, apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i bilang, semua aurat wanita itu harus tertutup kecuali telapak tangan dan muka. Ya kan? Berarti kaki niki kata Imam Syafi'i aurat apa mboten, Bu? Aurat. Jadi kadang kita ngaku-ngaku madhab Syafi'i tapi tidak tahu ya apa kata Imam Syafi'i. Baik, kita belajar tentang apa yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i. Dan ibu-ibu mohon maaf, saya lupa. Alhamdulillah Allah ingatkan. Konsep dasar dari mempelajari ilmu fikih adalah banyaknya pendapat para ulama. Ya, ilmu fikih. Untuk ilmu fikih khusus itu para ulama berbeda pendapat. Oke? Maka sikap kita adalah tidak diperbolehkan saling menyalahkan satu pendapat dengan pendapat lainnya. Karena memang biasanya pengikut setiap madhab itu punya pendapat masing-masing. Contoh, misal ibu-ibu berpendapat bahwa subuh itu pakai kunut. Temennya ibu berpendapat bahwa subuh tidak berkunut. Maka ibu-ibu awalnya bersaudara karena cuman perbedaan pendapat masalah fikih, jangan membuat persaudaraan ibu-ibu akhirnya terpecah belah. Saling menghormati, terus dilanjutkan ukhuwah Islamiyahnya dan tidak berdosa. Ya, dan tidak boleh saling menyalahkan. Kamu kok pakai kunut, saya nggak pakai kunut. Nah, itu nggak boleh. Ya. Atau misalnya ibu-ibu pergi umroh. Amin. Ya Allah, di hari Jumat ini saya turut mendoakan semoga yang hadir semuanya di sini, semoga Allah mudahkan untuk berangkat ke tanah suci. Baik untuk menjalankan ibadah umroh ataupun ibadah haji. Amin. Allahumma amin. Dalam waktu yang dekat ini. Amin. Ibu-ibu lagi umroh, tiba-tiba ibu-ibu lihat. Kalau kita madhab Imam Syafi'i sedekap napa mboten Bu salatipun? Sedekap. Ibu kok di sampingnya bukan orang Indonesia, kok nggak sedekap? Begini ya. Jangan coba-coba ibu menjadi pahlawan kesiangan. Ya. Kenapa? Temennya nggak bersedekap, ibu-ibu sedekapkan, marah dia. Ya. Kenapa? Dia pasti nggak akan mau tuh. Pasti dilepas lagi ya. Ketahuilah bahwa di antara pendapat Imam Maliki bahwa beliau mengatakan yang namanya sholat itu tidak bersedekap. Jadi hati-hati ya Bu. Kalau masalah-masalah fikih ini jangan sampai kita akhirnya nggak temenan. Akhirnya jadi yang awalnya dekat dengan kawan kita jadi menjauh gara-gara masalah fikih. Ya, jadi tidak apa-apa. Oh pendapatmu kayak gitu, kalau pendapatku seperti ini. Yo wis, kita
kita sesuai dengan prinsip yang kita pegang, kita jalani apa yang sudah kita yakini, gitu ya. Sepakat ya Bu ya? Baik. Balik lagi bahwa Imam Syafi'i beliau punya konsep dasar tentang masalah haid. Apa kata beliau? Kata beliau minimal haid, minimal darah haid itu disebut haid kalau keluar minimalnya 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam. Berarti 1 kali 24 jam. Baru disebut haid. Kalau sudah keluar 1 kali 24 jam. Sudah Bu? Itu minimal. Maksimal kata Imam Syafi'i, maksimal darah haid keluar 15 hari 15 malam. Sudah? Sekarang saya tanya, kalau ada orang di hari ke-16 masih keluar darah, itu darah disebut haid atau istihadah? Pintar, istihadah. Tapi beda ibu-ibu, mohon diperhatikan. Kalau ada orang keluar darah, contoh ya Mbak, contoh begini. Saya contohkan dengan nama ibu ya Bu. Contoh, Ibu Ami keluar darah, misalnya kemarin keluar darah. Keluar darahnya itu hanya 1 jam saja, setelah itu berhenti. Maka apa yang harus dilakukan ibu-ibu? Apakah langsung sholat atau menunggu? Menunggu dulu. Karena biasanya nanti setelah beberapa jam kemudian keluar darah lagi. Ya, keluar darah lagi. Tapi Ibu Ami ini tidak perlu mandi. Ya, kalau mau suci tidak perlu mandi. Kapan mandinya? Nunggu 1 kali 24 jam. Misalnya Ibu Ami keluar darah pukul 9 pagi. Berarti Ibu Ami memastikan itu darah haid atau istihadah nanti sampai besok pukul 9. Ya. Kalau sampai pukul 9 ternyata darah masih keluar, jam 10-nya masih keluar, berarti darah haid atau istihadah? Haid. Tapi ternyata ketika pukul 9 sudah tidak ada darah atau pukul 8 sudah tidak ada darah, maka Bu, berarti hitungannya istihadah apa haid? Istihadah. Nah, bagaimana Ustazah dengan sholat yang kemarin ditinggalkan? Berarti jam 9 kan datang haid. Berarti sholat yang dia nggak sholat berapa waktu? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya, maka kata para ulama termasuk Imam Syafi'i, salat yang dikiranya haid tapi ternyata istihadah, maka untuk berjaga-jaga, berhati-hati dia perlu mengqadha. Sudah jelas sekarang? Coba ibu-ibu tulis ya sesuai dengan pemahaman ibu-ibu, silahkan. Tulis. Terima kasih ya Bu Ami, ya sudah saya pakai namanya ya. Ini contoh. Sudah bisa dicerna ibu-ibu? Ada nggak wanita yang keluar darah begitu? Oh ada, keluar darah sebentar terus berhenti, keluar darah lagi gitu ya. Ditunggu dulu. Mau apa? Di akhir tanggal mau suci. Oh, Masya Allah. Ya ditunggu. Nanti hitungannya maksimal, nanti pakai maksimal. Sudah ibu-ibu sampun? Ini minimal sudah? Sudah ya? Sampun. Sekarang kita akan membahas tentang maksimal darah haid. Nanti dari situ ketahuan kapan dihitung istihadah. Ya. Kata Imam Syafi'i, maksimal seorang wanita mengeluarkan darah haid adalah 15 hari 15 malam. Ya, 15 hari 15 malam. Berarti itu kan maksimal ya. Kalau 15 tadi berapa? Hari 15 malam, ibu-ibu sebelum itu 8 hari ibu-ibu sudah lihat, mohon maaf, celana dalamnya sudah bersih loh Bu. Artinya adalah jaf. Jaf itu kering, gak ada apa-apanya, bersih. Ibu-ibu lihat pakai kacamata yang pakai min itu, kalau mau lihat suci apa enggak harus pastikan pakai kacamata. Ya. Dan pastikan lampunya jangan remeng-remeng kayak di depan saya. Ya, yang warnanya putih. Ya. Oh, kok kering ya? Alhamdulillah tidak ada apa-apa nih. Maka ibu harus suci. Walaupun belum 15 hari. Atau setelah dicolek ya dengan kapas, nyoleknya dengan kapas ya. Ternyata
tidak ada warna lain kecuali putih, maka tandanya ibu sudah suci. Jadi nggak harus nunggu berapa Bu? 15 hari. Dan ingat wahai kaum wanita, dosa yang tidak disadari oleh kita adalah kita lupa ngecek. Ya kan? Padahal kadang gini loh, kadang sudah suci dari malam hari sebelum tidur atau pas kita tidur tuh sudah suci. Dan itu masuk waktu Isya tapi kita ogah-ogahan, nanti aja, tanggung gitu ya. Subuh aja aku ngecek. Berarti dia sudah meninggalkan salat Isyanya. Kan sucinya, bersihnya jam 9 malam. 9 malam tuh masih waktu salat Isya. Tapi karena malas ngecek, paling juga belum suci gitu ya misalnya. Subuh aja deh tanggung gitu ya Bu. Ada kan yang model-model begitu kan? Ibu-ibu yang mager gitu ya, malas lah gitu ya. Itu tuh ternyata kenyataannya jam 9 malam sudah bersih Bu, berarti meninggalkan sholat Isya dan maghrib. Karena nanti ada kaidah kalau sucinya di waktu Isya, maka maghribnya perlu sholat. Sucinya di waktu asar, maka duhurnya perlu sholat. Ya, ini kaidah imam 4 madhab. Baik itu madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Maliki, madhab Hambali, dan madhab Hanafi. Mereka bersepakat untuk wanita yang suci di waktu asar, berarti dia harus menambahkan untuk sholat duhur di jamaknya jamak takhir. Tapi kalau ibu-ibu sucinya sholat duhur, subuhnya nggak harus dijamak. Jadi patokannya asar dan isya. Kalau ibu-ibu sholat isya, ibu-ibu suci, maka maghribnya harus dijamak. Jamaknya jamak takhir. Tuh ya, ibu-ibu selama ini gimana? Enggak ya Us. Ya sucinya isya ya sholat isya aja ya. Ya sucinya asar ya asar aja gitu ya ibu ya. Nggak apa-apa, kan belum tahu. Jadi nggak berdosa Us. Nggak apa-apa, nggak berdosa. Allah tuh maha tahu. Aduh, tadi saya nggak usah tahu gitu ya, jadinya deh kena hukum gitu ya. Bu, besok ditanya sama Allah. Ya kenapa nggak mau belajar? Padahal kajian di Yogyakarta itu di mana-mana ada. Bahkan dari pagi sampai malam itu kalau ibu-ibu pengen kajian di mana itu ada, masya Allah. Ya. Jadi jangan punya mindset Bu, mending nggak tahu hukum sekalian, mending nggak usah datang ke majelis ilmu biar nggak ada hukum berlaku untuk kita. Nanti Allah tanya balik, ya kenapa kamu nggak belajar? Ya masya Allah. Kalau yang kemarin nggak apa-apa, nggak terkena dosa karena memang nggak tahu. Sekarang setelah ibu-ibu tahu, ayo Bismillah. Dan ibu-ibu tahu sholat itu berpahala besar di hadapan Allah. Masya Allah. Jadi sekarang kalau ibu-ibu sucinya Isya, maka ibu-ibu sholatnya Isya kemudian baru maghrib. Ibu-ibu sucinya asar, maka sholat asar dulu baru sholat duhur. Nah baik. Kapan ibu-ibu wanita itu perlu ngecek darahnya? Tadi yang pertama, tolong dicatat. Karena jangan khawatir kalau kita dinanti-nanti ternyata itu sudah masuk waktu suci. Yang pertama adalah ketika menjelang waktu sholat duhur. Misalnya ibu-ibu nih mau waktu duhur jam 12 kurang berapa sekarang? Setengah 12 sudah duhur ya? Kurang 30. Berarti ibu-ibu jam setengah 12 kurang 5 ibu-ibu ke toilet cek. Kalau sudah bersih maka ibu-ibu wajib mandi dan siap-siap untuk melaksanakan sholat duhur. Sudah? Jadi ketika menjelang waktu sholat itu yang pertama. Yang kedua, ketika menjelang tidur malam. Nah itu. Jadi kalau memang ibu-ibu kan misalnya haidnya biasanya berapa hari sih ibu-ibu saya tanya? Mayoritas ibu-ibu di sini berapa kalau haid? 5. Berapa lagi? 6. 7. Berapa lagi? 8. Ini berurutan ya. 5, 6, 7, 8, 9 ada nggak? Nggak ada. Berarti pakai 4 itu ya. 5, 6, 7, 8. Itu setiap bulan begitu terus. 5, 6, 7, 8. Pegang itu. Dipegang dulu kebiasaannya. Maka setiap kali ibu-ibu misalnya yang 5 hari. Berarti ini hari kelima nih saya harus rajin-rajin ngecek nih. Nah, ibu-ibu yang biasanya 6 hari. Hari ke-6 tuh harus sering-sering ngecek. Ibu-ibu yang kebiasaannya 7 hari juga begitu. Hari ke-7 ditengerin, oh berarti hari ini nih diantara jadwal kegiatan saya adalah gitu ya, ngecek, mohon maaf ya, ngecek kemaluan.
Ya. Dan yang tadi yang kebiasaannya 9 hari, maka di hari ke-9 itu harus rajin-rajin ngecek. Kapan itu? Tadi menjelang waktu salat, menjelang kita tidur malam. Kemudian yang ketiga, setiap kali kita ganti pembalut. Ya. Tapi biasanya kalau di akhir-akhir itu kadang kan sudah nggak pakai pembalut ya ibu-ibu ya? Atau masih pakai pembalut tapi tipis ya? Nah itu. Setiap kali ganti pembalut. Yang keempat, setiap kali ke toilet. Oh, gimana Us? Kalau saya setiap jam ke toilet, yo lihat, ya. Coba lihat, masih ada darah, ya berarti belum suci. Sudah bersih, berarti suci, ya. Kemudian terakhir adalah setiap kali menjelang kebiasaan suci yang tadi. Berarti setiap kali menjelang kebiasaan suci tadi, kalau waktunya memang 5 hari berarti di hari ke-5. Kalau kebiasaannya 6 hari berarti di hari ke-6. Masya Allah. Bu, kalau ada ibu-ibu, ini ya, tadi saya mendapatkan nasihat, ya, di antara nasihatnya saya sampaikan kepada ibu-ibu, kalau ada ibu-ibu, misalnya pas di hari terakhir haid itu, ibu-ibu kerja di luar, karena ada tuh sekarang tuh wanita-wanita kantoran misalnya, wanita-wanita apa, yang kerja di luar, gitu misalnya ya, itu berarti dia harus tetap rajin ngecek tuh, ya. Tapi gimana ya Us kalau misalnya pas saya ngecek duhur saya suci, apakah saya menangguhkan nanti ketika sudah sampai rumah? Jawabannya apa Bu? Ya tidak. Kalau memang itu sudah suci maka pilihannya 2. Pulang ke rumah di jam istirahat, kan biasanya kalau duhur kan ada jam istirahat, kalau memang rumahnya dekat, atau mandi di kantor. Iya. Us tapi gimana mandi di kantor ribet gitu ya, lama. Bu, tahu enggak bahwa ternyata rukun mandi wajib itu cuma 2, kita yang bikin ribet ya. Kok gitu? Iya, cuma 2, niat sama mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Siapa yang bikin ribet? Sampoan, luluran, apalagi? Sabunan, kuta, apalagi ibu-ibu. Kalau kok bisa lama tuh kenapa ibu-ibu? Coba saya mau tanya. Sampoan, sabunan, sisiran, apa lagi? Luluran. Terus apa lagi? Apa Bu? Hair dryeran. Nah, itu yang bikin ribet tuh kita. Padahal mandi wajib tuh cuma 2 rukunnya. Niat dan mengguyurkan air ke seluruh badan, selesai. Itu kayak mandi kucing. Jadi udah selesai. Ya. Berarti kalau nggak sabunan sah, mandi wajibnya sah. Kalau nggak luluran sah. Kalau nggak sampoan sah. Kalau nggak hair dryeran sah. Dan biasanya di kantor itu ada kamar mandi apa betul? Ada. Tapi kalau kondisinya gini nih ibu-ibu, ini kondisinya begini. Ibu-ibu lagi bepergian, kondisinya lagi di atas pesawat, kan kita nggak tahu. Ya, ada kan Bu, mungkin wanita yang jenis begitu kan, ada kan? Pas lagi bepergian di atas pesawat, ibu-ibu mau mandi wajib. Walaupun itu ada air di atas pesawat, kalau ibu-ibu mandi wajib nanti toiletnya jadi basah semua. Ya padahal biasanya kalau di toilet itu kan kering. Ya enggak ibu-ibu? Jadi mohon maaf, air yang ada itu cukup untuk membersihkan saja, membersihkan istinja. Baik itu habis buang air kecil maupun buang air besar. Coba bisa dibayangkan nggak ibu-ibu yang tadi ya pakai tadi mandi itu sampoan, sabunan di atas pesawat ya, habis tuh air. Ya. Jadi gimana Us kalau kita lagi di atas pesawat, airnya hanya cukup untuk ya 1 pesawat gitu ya, untuk beristinja, maka diganti mandi wajibnya dengan tayamum. Tayamum itu memang boleh Us menggantikan mandi wajib? Boleh. Ya, tolong dicatat ibu-ibu, boleh. Mungkin kita taunya tayamum itu buat hanya ganti wudhu, enggak. Buat mandi wajib juga bisa. Kalau memang keadaannya enggak ada air atau ada air tapi sedikit. Nah, ibu selama ini kalau di atas pesawat salat napa mboten nyuwun sewu? Alhamdulillah. Memang ada Us, orang enggak salat ada. Saya lihat. Ya, dari awal naik saya sampai ada gini. Pernah ketemu jamaah. Jamaahnya bilang, "Us, kalau kita umroh ya Ustazah, itu kan lama di atas pesawat 9 sampai 10 jam. Mending kita minum antimo biar tidur terus di pesawat." Katanya gitu. Itu ada. Nah, kadang memang ada orang tidur terus di atas pesawat. Dari mulai naik pesawat sampai mau turun pesawat. Itu pun bangun karena dibangunkan. Ya. Dan itu bisa dibayangkan Bu, berarti dia sudah berapa waktu salat ditinggalkan.
Maka saya berpesan ibu-ibu, bagi ibu-ibu ini kan sholat calon-calon jamaah haji dan umroh ini, Masya Allah. Maka saya berpesan nanti kalau ibu-ibu tindak umroh, tindak haji, pesan ke pembimbingnya, pesan ke suami, tolong kalau waktu sholat saya dibangunkan, gitu ya. Jadi nggak ketinggalan waktu sholatnya. Ya. Tolong dicatat, ini penting banget. Karena banyak orang di atas pesawat dengan dalih di atas pesawat nggak tahu waktu sholat, akhirnya bablas nggak sholat. Padahal sebenarnya waktu sholat itu bisa diketahui. Ya. Atau misalnya saya pesan ke pramugari. Biasanya pramugari kalau dipesenin juga amanah gitu. Tolong ya Mbak, kalau jamnya waktu sholat saya dibangunin kalau saya tertidur. Ya, dan ibu-ibu kalau sudah masanya suci, jangan ditunda-tunda, sudah suci, tayamum, jangan mandi. Ya, nanti mandi habis airnya. Ya sudah ibu-ibu. Jadi begitu ya. Jadi hati-hati, jangan menunda waktu untuk kita mandi atau bersuci. Ya. Oh gitu G. Ya, karena banyak wanita tuh yang mencepelekan, tanggung gitu kan. Lagi enak-enaknya tidur gitu ya. Waktu sholat subuh, ya padahal itu di akhir-akhir haid nggak bangun. Kenapa? Karena biasanya bangunnya habis subuh gitu ya. Ternyata pas bangun habis subuh udah bersih gitu ya. Berarti dia ninggalin waktu sholat subuh. Ya Masya Allah. Dan kita tahu ibu-ibu, ya, sholat itu adalah amalan yang pertama kali dihisab. Kalau orang sholatnya baik, maka insya Allah amalan yang lainnya juga baik. Jadi PR untuk kita kaum wanita khususnya, tolong diingat-ingat kembali kapan sekiranya waktu suci, bersegera untuk bersuci. Jangan ditunda-tunda lagi. Dan ibu-ibu tahu, seorang wanita disebut bersuci dengan 2 tanda. Nah ini kan akhirnya nyerempet-nyerempet nih. Ya, nyerempet-nyerempet. Kapan Dua cara. Yang pertama adalah ketika dia tidak melihat apapun di celana dalamnya, kering, dalam kondisi kering, berarti itu suci. Ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin ada 2 tanda. Yang pertama adalah ketika kering, ya berarti nggak ada cairan apapun yang keluar. Dan yang kedua ketika keluar cairan putih, bukan cairan putih tetapi di dalamnya ada jelaret merah, itu masih dihitung haid. Atau cairan putih tetapi keruh, maka itu juga disebut haid. Sekali lagi, ibu-ibu, di hari-hari terakhir haid itu hari-hari yang menegangkan ya. Iya nggak sih ibu-ibu? Kan kadang sampai bingung, ini tuh saya suci belum? Gitu ada loh jenis wanita yang begitu. Kalau yang keluar itu putih tapi masih keruh, bukan cairannya bukan putih bersih atau putih bening, keruh kuning, ya ibu-ibu di masa haid ada sesuatu yang kuning keluar, atau bahkan bukan cuma keruh, kuning itu darah haid, maka itu disebut darah haid. Oh, berarti darah itu bukan cuma merah toh, bukan. Darah haid itu kata para ulama warnanya berwarna-warni. Ada merah, ada kuning, ada hijau, ada hitam, dan ada coklat 5. Berarti sebentar, lampu merah dulu deh ya biar gampang. Merah, kuning, hijau. Nah ibu ingat lampu merah warnanya apa? Biasanya paling atas tuh apa ya? Merah, terus kuning, hijau. Nah dari atas ya, diingat-ingat tuh. Darah haid. Apa ya darah haid, bingung. Yaudah ingat lampu merah dulu. Merah, kuning, hijau. Nah itu darah haid ya. Ditambah nanti coklat sama hitam. Kemarin tuh saya sempat keluar darah warna hitam, tak kira ini bukan darah haid. Saya tetap sholat pripun ustazah, mboten nopo-nopo, kan kita nggak tahu hukumnya. Ya. Jadi ada tuh darah warna hitam, ada. Warna coklat ada. Warna hijau ada. Itu disebutkan oleh para ulama. Tapi saya kira ibu-ibu di sini nggak ada ya yang sampai keluar warna hijau ya. Ya menakutkan gitu ya. Tapi ternyata ada warna hijau, disebutkan begitu ya. Ada 5. Ya. Nah, kalau masih kuning, ibu-ibu jangan lekas suci, tunggu dulu. Apalagi mohon maaf sekali, ibu-ibu darahnya keluar masih kuning, segera mandi karena tuntutan suami. Suaminya nanya terus, Bu, kapan sucinya gitu ya. Terus besok nanya lagi, Mi, kapan sucinya? Contoh, ini kan contoh. Sampai ibunya akhirnya ndak enakan, bilanglah ke suami, aku sudah suci. Padahal ternyata masih keluar warnaku kuning. Berarti ketahuilah ketika ada seorang wanita, dia mengetahui bahwa dia masih haid, kemudian berhubungan suami istri dengan disengaja, maka dia kena kafaroh. Kafarohnya nggak tanggung-tanggung, 1 dinar.
Ustazah, 1 dinar itu kan sama dengan 1 harga kambing. Bu. Gede apa gede, Bu? Gede, besar. Ya, jangan main-main. 1 dinar 1 kambing, ya Allah, padahal itu uang buat kurban ya. Karena ternyata kena kafarah, jadi bayar kafarah. Itu hati-hati. Jadi kalau suaminya ngajak-ngajak, Mi, kapan sucinya? Bentar ya, gitu ya. Sabar, gitu ya. Ya, kita jujur ya, Allah yang Maha tahu. Ya, baik, begitu ya Ibu-ibu ya. Baik, kemudian kita balik ke awal. Tadi kan kita sudah menjelaskan minimal darah haid. Ayo cek, minimal darah haid kata Imam Syafi'i berapa, Bu? 1 hari 1 malam. Maksimalnya? Baik. Sekarang minimal suci. Ibu-ibu masih kuat nggak otaknya? Sini kok pelajarannya kayak matematika gitu ya. Minimal suci. Minimal suci itu adalah kata Imam Syafi'i minimal suci 15 hari 15 malam. Minimalnya. Minimal. Nanti minimal dulu. 15 hari 15 malam. Masa suci berarti setelah haid ya ibu-ibu ya. Dari perkataan Imam Syafi'i kita bisa mengetahui bahwa kalau ada wanita muslimah yang dia keluar darah di waktu sucinya pada hari ke-14, hitungannya haid nopo istihadah ibu-ibu. Gimana nih, ada 2 suara, haid, istihadah. Tadi ada yang haid kan bilang? Ayo, saya ulangi lagi biar 1 suara. Tadi kan kita ketahui bahwa masa suci itu minimalnya 15 hari 15 malam. Kalau ada wanita keluar darah di hari ke-14 dari masa sucinya, masa suci, maka ini terhitung darah istihadah atau darah haid. Udah 1 suara? Masih ada lagi yang haid. Mana yang haid? Angkat tangan. Baik, saya ikut pendapatnya Imam Syafi'i dulu ya. Maka menurut pendapat Imam Syafi'i, wanita ini dihukumi dengan istihadah sampai di hari ke-15. Oke, di hari ke-15 darah masih keluar, berarti di hari ke-15 itu berarti dia terhitung dengan haid. Sudah? Sampun? Baiklah. Nah, maksimal masa suci. Tadi kan minimal, sekarang maksimal. Maksimal masa suci itu tidak terbatas. Bisa, Us? Bisa, Bu. Ada wanita tuh yang kalau haid 6 bulan sekali. Ada. Pernah nggak menemukan jenis wanita yang seperti itu, Ibu-ibu? Pernah. Berarti kalau keluar darah setelah 6 bulan, dihitungannya darah istihadah atau darah haid? Haid. Ya. Selagi dia tidak melahirkan, selagi tidak jatuh. Karena kadang gini, ada wanita yang nggak pernah haid, tiba-tiba ada kecelakaan, misalnya ya, kecelakaan, kemudian selaput darahnya misalnya masih gadis gitu ya, pecah, keluar darah. Berarti itu darah haid apa darah istihadah? Istihadah. Ya, karena sebab bukan kebiasaan tapi karena kecelakaan. Maka ini disebut darah istihadah. Tapi kalau tadi ya bahwa wanita ini memang bukan dari ciri-cirinya bukan darah istihadah tapi darah haid, maka terhitung dengan darah haid. Walaupun darah haid itu keluarnya 1 tahun sekali, walaupun 6 bulan sekali, 3 bulan sekali, tidak setiap bulan, maka itu hitungannya sudah darah haid. Karena batas maksimal suci tidak terbatas. Sampun, silahkan ditulis ibu-ibu sesuai dengan pemahaman ibu-ibu. Sudah ibu-ibu, sampun? Baik. Belum? Ya, saya tunggu. Sudah? Baik. Sampun Bu, ini pembahasannya masih panjang ini. Sekarang ibu-ibu, bagaimana cara membedakan antara darah istihadah dan darah haid? Ya, kita belajar lagi ya. Di antaranya kata para ulama, darah haid itu biasanya baunya tajam. Baunya mohon maaf ya lebih amis ya. Kalau darah istihadah itu baunya tidak semenyengat darah haid. Sudah? Yang kedua, darah haid ini biasanya dari warna merahnya lebih tua ke hitam-hitaman. Darah istihadah merahnya lebih cerah.
seperti darah yang keluar dari dalam diri kita. Jadi lebih cerah daripada darah haid. Sudah ibu-ibu. Yang ketiga, darah haid itu biasanya karena dia adalah darah yang awalnya menggumpal di rahim kemudian keluar, berarti ketika keluar itu bentuknya seperti apa, Bu? Menggumpal apa encer? Kan drat itu. Encer apa menggumpal? Menggumpal. Keluar menggumpal. Ya. Ayo ibu-ibu, kan tadinya ngumpal tuh. Tadinya kan darah haid itu kan darah yang awalnya menggumpal di rahim. Kalau dia tidak dibuahi maka akan keluar. Berarti darah yang keluar itu encer atau gumpalan langsung? Ibu-ibu hari pertama langsung gumpalan? Nah, ya maksud saya tuh ya hari pertama itu. Encer kan hari pertama, maksudnya langsung gumpal. Kan itu awalnya gumpal di rahim. Terus keluar, maksudnya langsung bentuknya gumpalan, kan biasanya enggak ya. Nah, beda dengan istihadah. Istihadah itu sebagian kadang, tapi enggak semuanya ya. Kata para ulama, sebagian orang-orang yang istihadah jangan kaget ketika keluar dari, bukan dari rahim ya, dari uratnya tuh kalau dibiarkan jadi gumpal. Karena memang awalnya bukan gumpal. Darah itu kan kalau dibiarin tuh jadi gumpal enggak sih, Bu? Ya. Jadi kalau darah istihadah dibiarin ya, maka dia akan menggumpal, dibiarin. Tapi kalau darah haid awal pertama keluar dibiarin tetap aja dia tidak menggumpal. Kecuali kalau memang ibu-ibu di hari-hari selanjutnya ada gumpalan sedikit gitu kan. Nah itu berarti haid ya di hari pertama. Baik, itu ya ibu-ibu. Jadi 3 cara untuk membedakan mana darah haid dan mana darah istihadah. Baik, hukum-hukum wanita istihadah. Nah, ini penting nih. Yang pertama, wanita istihadah ini merupakan wanita yang masih dikenakan kewajiban untuk sholat. Ya, kewajiban untuk sholat. Dan hukum wanita istihadah ini dihukumi sebagaimana wanita yang sedang suci. Misalnya, ibu-ibu umroh, ibu-ibu pas dapat istihadah, berarti boleh tawaf napa mboten? Boleh. Ya. Jadi kalau orang tawaf kan dia harus suci dari haid. Kalau istihadah berarti masih boleh tawaf. Ya. Yang kedua, ini salah satu pendapat ulama yakni Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau orang yang istihadah kalau mau masuk sholat ya maka dia wajib berwudu. Wajib berwudu. Sebentar ibu-ibu tolong jangan ditulis dulu. Sebentar. Saya biar ibu-ibu nanti nulis sesuai dengan pemahaman ibu. Gini, ada wanita istihadah, oke? Dia mau mengerjakan salat zuhur, maka wudunya itu setelah masuk waktu salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk waktu zuhur. Kata Syekh Utsaimin tidak perlu mandi karena ada ulama yang mengatakan bahwa orang yang istihadah ini kalau setiap salat harus mandi. Tapi kata Syekh Utsaimin tidak perlu mandi. Yang penting sudah masuk waktu salat kemudian berwudu cukup. Ya, untuk sholat maktubah atau sholat fardu atau sholat wajib. Jadi wudunya harus sudah masuk waktu sholat. Tetapi kalau untuk sholat sunnah, misalnya ibu-ibu lagi istihadah datang ke masjid, contoh mau sholat tahiyatul masjid, maka hendaklah ibu-ibu ulangi untuk berwudu kembali. Jadi setiap kali mau sholat sunnah, ibu-ibu wudu. Ya, kalau yang waktunya tidak berkaitan dengan ibadah salat wajib. Paham maksudnya ibu-ibu? Jadi kalau misalnya sunnahnya itu yang berkaitan dengan salat wajib tidak perlu berwudu lagi. Tapi kalau yang sunnahnya itu tidak ada kaitannya dengan salat wajib kayak tadi, salat duha, salat tahiyatul masjid, salat tahajud, itu kan nggak ada kaitannya dengan salat wajib. Maka dia hendaklah berwudu. Ya. Sudah silakan ditulis. Oke, saya ulangi ya Bu. Baiklah, saya ulangi. Tidak apa-apa. Untuk sholat sunnah berarti terbagi menjadi 2 ya Bu. Ada yang sholat sunnah itu berkaitan dengan sholat wajib. Namanya sholat rawatib. Maka dalam hal ini cukup wudunya 1 kali saja. Ya, yang penting sudah masuk waktu sholat. Tapi kalau sholat sunnahnya nggak ada kaitannya dengan sholat wajib, berarti bukan sholat rawatib. Misalnya sholat duha, salat tahajud, salat apa lagi Bu?
tahiyatul masjid dan salat-salat yang lainnya yang nggak ada kaitannya dengan salat wajib, maka setiap kali mau melakukan ibadah salat sunnah ini harus wudu, tapi tidak setiap rakaat. Maksudnya tidak misalnya mau salat duha, saya mau salat duha 6 rakaat, setiap 2 rakaat wudu, setiap 2 rakaat wudu, tidak. Sekali saja. Kan barangkali iya, Ibu. Keluar darah, tetap keluar darah itu perlu ganti celana untuk yang ganti yang spesifik. Istihadah. Setiap kali mau masuk waktu salat. Iya. Dilihat lagi. Jadi kalau mau masuk waktu salat, ibu-ibu pastikan kalau bisa ganti pembalut. Ya. Gimana kalau pas lagi salat kok ser gitu ya? Saya udah berusaha ganti pembalut sebelum salat. Tapi pas salat kok ser berarti kayak ada yang keluar. Apakah saya membatalkan? Tidak usah. Lanjutkan. Gitu ya. Sampun Bu, ini belum sesi tanya jawab, ada yang tanya ya. Ya, gimana Bu? Ahsannya ganti. Ya. Sudah Ibu? Cukup? Baik, yang kedua, hukum yang berkaitan dengan istihadah adalah seorang wanita yang istihadah ini Bu ya, ngeri-ngeri sedep, tapi saya harus jelaskan ini ya. Ibu udah tegang duluan. Seorang wanita yang istihadah, dia masih berkewajiban melayani suaminya. Oh, gimana ya saya ngeri-ngeri sedep gitu ya. Ya gitu katanya syariat. Ya. Kapan seorang laki-laki ya tidak boleh melakukan hubungan suami istri dengan istri tercintanya? Ketika istrinya sedang datang haid, ketika istrinya sedang nifas. Selain keduanya, maka seorang suami boleh melakukan hubungan biologis antara suami dan istri. Saya nggak setuju, ya monggo, itu syariatnya Allah, bukan saya yang berkata ya. Jadi begitu ya ibu-ibu ya. Ya baik, alhamdulillah suamiku pengertian gitu ya. Oh, Mi masih istihadah ya Mi. Ya udah saya sabar dulu deh gitu ya. Oh, Masya Allah, kan beda-beda ya. Baik. Kemudian terakhir adalah seorang yang istihadah kalau datang 10 hari terakhir Ramadan, maka masih diperbolehkan untuk beriktikaf. Iktikaf boleh bagi wanita istihadah, yang pasti darahnya nggak tercecer kemana-mana. Ya dipastikan darahnya nggak tercecer kemana-mana. Sudah. Dan pada zaman dahulu ibu-ibu, di masa Rasulullah SAW ada wanita-wanita yang istihadah. Siapa di antaranya tadi yang sudah saya sebutkan? Ayo ingat namanya siapa? Fatimah binti Hubaish. Oke, beliau pernah istihadah. Kemudian istrinya baginda Rasulullah SAW, Zainab binti Jahsh, itu juga pernah istihadah. Kemudian selanjutnya adalah adiknya Zainab, Ummu Habibah binti Jahsh. Bukan istrinya Rasulullah. Istrinya Rasulullah ada namanya Ummu Habibah. Tapi Ummu Habibah bukan binti Jahsh, tapi Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Kalau ini adalah saudaranya Zainab. Istrinya Abdurrahman bin Auf. Namanya Ummu Habibah binti Jahsh. Ya. Kemudian siapa lagi? Hamna binti Jahsh. 3 orang ini Bu, Jahsh semua ini. Berarti yang namanya istihadah juga kadang genetik. Kan memang begitu kan Bu? Coba deh ibu-ibu, coba cek. Wanita kita siklus haid kita, maksudnya kita haid itu berapa banyak, itu kadang juga ngikut ibu kita. Iya enggak? Oh, saya 5 hari, memang zaman biyen ibuku jarine 5 hari. Oh, saya kebiasaannya 7 hari, tanya ibu, Bu, dulu tuh kalau haid berapa hari? 7 hari, Nduk. Oh iya, saya sama ibu, gitu kan. Bu, kalau haid berapa hari? 6 bulan sekali. Oh, pantas saya dapatnya 6 bulan sekali, gitu ya. Jadi istihadah juga kadang begitu. Nanti 3 nih, Hamna binti Jahsh, Zainab binti Jahsh, sama satu lagi Ummu Habibah binti Jahsh. Dan ada juga Fatimah tadi ya binti Abu Hubaish. Berarti ada berapa? 4. Ya cukup insya Allah ibu-ibu. Dan para wanita di zaman Rasulullah SAW ketika bertanya kepada Rasulullah SAW dari 4 wanita ini, ya Rasulullah saya keluar darah terus menerus, apakah saya meninggalkan salat? Maka kata baginda Rasulullah SAW tidak meninggalkan salat.
Ya, tidak tinggalkan salat. Namun kalau sudah masuk waktunya kamu haid, berarti hitung haid. Kalau sudah selesai haid, maka mandilah, baru kemudian kamu salat kembali. Jadi kalau sudah masuk waktu haid, berarti nggak salat. Tapi kalau sudah selesai haidnya, mandi baru kemudian salat. Wallahu ta'ala alam. Itu yang bisa saya sampaikan, ibu-ibu. Barakallahu fikunna jami'an. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan semoga dengan kita mengetahui apa itu darah istihadah dan apa itu darah haid, kita lebih berhati-hati di dalam menjalankan ibadah salat ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita hari ini di ruang utama Joglo, semoga Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita kelak di surga Firdaus tertinggi. Amin Allahumma amin. Jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.